Baik, kita lanjut selanjutnya materi yang ke-7. 7, 8, 9, 10 pas. Kalau cepat jam 2 kita sudah pulang. Ya, baik, kita lanjut ke inspeksi K3. Materi selanjutnya adalah inspeksi K3. Lanjut, Mas. Oke, inspeksi K3 ini juga nanti di ujian masyarakat kedua. Manfaatnya apa sih? Yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Makanya harus diinspeksi. Tadi materinya 1, 2, 3, 6 sampai 6. Materi pokok, ini ada tambahan. Tapi tambahan pun artinya apa? Artinya 6 itu adalah materi ya kayak kalau di mata kuliah itu MKDU. Mata kuliah dasar umum. Ini mata kuliah tambahan. Yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mencegah terjadinya tindakan yang tidak aman. Yang mencegah tindakan unsafe action. Memelihara kelancaran proses produksi. Terus kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Ya, lanjut. Inspeksi K3 juga dapat digunakan sebagai alat, sebagai tolak ukur, sebagai alat bagi manajemen untuk melihat kinerja, tingkat produktivitas serta efisiensi perusahaan. Hasil dari inspeksi K3 dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Ingat bahwa kita ada inspeksi, ada audit, beda ya. Ingat inspeksi itu kepada alat. Kalau audit sistem. Itu bedanya adalah kalau inspeksi itu lebih kepada alat, kalau audit kepada sistem. Sistem itu artinya bentuk tulisan, dokumen dan lain-lain. Inspeksi dibagi-bagi. Yang pertama ada inspeksi internal. Ya, inspeksi internal ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh orang dalam sendiri. Artinya baik untuk manajer, supervisor, asisten manajer atau superintendent, koordinator, dan orang-orang yang ditunjuk untuk terlibat sebagai inspeksi internal. Kemudian inspeksi oleh eksternal. Inspeksi yang dilaksanakan oleh petugas dari luar. Ya, contohnya nih, kalau yang saya sudah tahu, kita misalkan diminta bantuan oleh PT yang baru kemarin adalah oleh PT Kapika Indah Semarang di Brebes, minta pada kita untuk membuatkan satu pemeriksaan dan satu audit terkait dengan namanya CSMS, Contractor Safety Management System. Sumbernya oleh siapa? Oleh inspektur, baik itu migas, umum, pihak asuransi ataupun pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini contohnya itu ada Pak Oksim. Misalkan kalian sudah kerja di perusahaan itu ada IPAL, PLC, kita membawa limbah dan lain-lain, terus kemudian ada pemeriksaan dan lain-lain, maka perusahaan kalian harus meminta bantuan. Lalu nanti akan ada inspeksi dari pihak DLH misalkan. Karena tiap 3 bulan sekali harus memberikan laporan tentang lingkungan, termasuk inspeksi tentang lingkungan dari baku mutu, COD, BOD, kemudian dari emisi baik gas buang dari boiler dan lain-lain. Itu harus ada tim inspeksi. Lanjut. Jenis inspeksi yang pertama ada inspeksi rutin. Yang jenis rutin itu tadi di materi materi APD itu ada inspeksi rutin, baik itu inspeksi helm,
Apa namanya? Yang betul namanya apa? Thermal sama Erla. Itu ada rutin, sepatu dan lain-lain. Kemudian apa? Diinspeksi dan lain-lain. Ya, kemudian tes. Kemudian tes. Kemudian ada inspeksi berkala. Nah, inspeksi berkala ini kaitannya dengan apa? Biasanya kalau inspeksi berkala kaitannya dengan audit. Ya. Kalau inspeksi berkala biasanya berkaitan dengan audit, baik audit dari pemerintah maupun audit dari lembaga independen. Contohnya apa nih kalau dari pemerintah? Tapi adanya proper, adanya audit lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Karena tiap-tiap perusahaan itu pasti ada audit lingkungan karena terkait dengan UKL dan AMDAL. Kemudian ada lagi, ya inspeksi pertama lagi terkait dengan kehandalan alat, termasuk misalnya boilernya handal enggak? Dicek setahun sekali. Kemudian apanya handal enggak? Dicek setahun sekali. Hidran, alat pemadam kebakaran dicek setahun sekali. Kemudian apa lagi? Dan alat-alat yang lain, atau bukti dan lain-lain. Siapa yang cek? Yang cek adalah independen. Dan dalam hal ini independen yang bergerak yang memeriksa dan tak sampel tidak akan ke pihak pemerintah untuk dikeluarkan surat, namanya surat rekomendasi. Kemudian ada inspeksi khusus. Inspeksi khusus itu apa? Misalkan ada terkait dengan inspeksi yang khusus, misalkan ada kesalahan kerja. Oh, misalkan di PLTU, Pak Iko ada orang jatuh dari ketinggian 30 meter, mati nggak? Jelas mati. Kemudian diinspeksi. Nah lagi misalkan pas training ini ada orang yang jatuh hati, berhati, diinspeksi. Jatuh hati kenapa nih? Pada pandangan pertama sama siapa? Sofi. Ya, betul. Kemudian sasaran inspeksi. Siapa nih yang dasar? Yang pertama adalah lingkungan tempat kerja. Ya, baik dari cahaya itu juga diukur juga. Berapa sih cahaya yang wajib masuk ke mata? Kemudian udara, debu, ya dari inlet sampai outlet. Debu juga diukur. Ya, jangan sampai debu ini masuk ke tubuh kita terlalu banyak. Ya, paparan terlalu banyak. Dan itu juga ada pemeriksaan untuk respirator namanya. Jadi kan dicek juga berapa sih restriksi dan obstruksi paparan debu, paparan bahan kimia, paparan biologis dan lain-lain terhadap paru-paru. Nah, dicek saluran restriksi dan saluran obstruksinya kira-kira terpapar apa enggak. Itu juga harus dicek juga. Kemudian peralatan kerja termasuk tenaga petir, listrik, alat pemadam dan lain-lain. Kemudian cek juga first aid atau alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Nanti juga ada pertanyaan biasanya, berapa sih obat yang ada dalam kotak obat disediakan? Berapa? Tahu nggak? Nanti kalau saya tanya, aspek-nya berapa sih jumlah obat yang wajib disediakan di kotak obat dalam perusahaan? Jawab ada 21 jenis obat flu. Tidak diperlukan ada obat keras, ya. Hanya obat ketiga, berjumlah 21. Terus kemudian lingkungan kerja, berapa sih kapasitas WC dan toilet yang wajib di setiap perusahaan baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta? Berapa? Jumlahnya berapa? 16 banding 1. Nanti sudah ada pertanyaan itu. Berapa sih yang
dikerjakan oleh perusahaan maupun kantor adalah 16/1. Jadi 16 orang itu harus tersedia satu toilet maupun kamar mandi. Jadi kalau misalkan jumlah karyawannya 1.600, berarti berapa kamar mandi toilet yang disediakan? 100. Kalau misalkan jumlahnya karyawan ada 300, berarti berapa? Coba. 20. Setiap 16 orang itu harus ada tersedia satu toilet maupun kamar mandi. Oke, lanjut. Oke, kemudian pelaksanaan inspeksi secara langsung. Inspeksi ini dilakukan dengan wawancara. Tanya satu persatu, kalau tim inspeksi, inspektur namanya. Kalau tim inspektor, tanya satu persatu. Mas, Mbak, selama di sini gimana kalau mau pas lulus buang air besar, air kecil? Bersihkan enggak? Enggak Pak, di sini banyak kok. Kamar dia bersih apa enggak? Seperti itu. Jadi harus tanya satu persatu. Semua terkait dengan aspek K3. Karena dalam satu perusahaan, lembaga maupun organisasi pasti everything is K3. Tidak langsung atau dapat dilakukan dengan membagikan cara checklist. Jadi checklist kita bagikan. Ini enggak ini enggak ini. Silakan diisi di form. Barangkali malu karena ada sisi orang yang malu-malu tapi malu. Mbak Ani, mau sama Mas Sofi ya? Ya dong. Iya, makanya Tak sanggup. Kalau bapak saya semuanya nama Om Deddy. Enggak dong. Itu Om Deddy atau Sugar Deddy? Tapi kalau saya sudah dosa. Aku udah sampai lupa. Kan secara syariat Islam Pak. Boleh tapi tidak boleh. Tapi kan itu ada dalilnya sendiri. Ya kan Kan harusnya nikahin janda. ya udah berarti dulu bapak kerja ada dulu. boleh sedang kawan. Iya. Boleh sedang kawan. Oke, petugas inspeksi K3 yang pertama apa syaratnya? Mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap permasalahan. Jadi paling enggak untuk menuju tahap jadi inspektur, untuk menuju ke tahap jadi trainer, untuk menuju tahap jadi auditor, paling enggak harus sudah bekerja dulu. Minimal paling enggak 5 tahun. Kenapa harus seperti itu? Karena dia tahu permasalahan yang ada di perusahaan. Nah, makanya banyak sekali non-sewu ya, banyak sekali dosen-dosen itu tidak tahu permasalahan perusahaan karena belum tentu dosen itu berasal dari praktisi. Memang bagusnya praktisi dulu baru di akademisi. Jadi begitu aja dia tahu permasalahan maunya. Misalkan nih, saya misalkan dosen teknik sipil, saya sudah pernah kerja duluan, misalkan di Puma, di PP, misalkan kemudian di AK, Wika dan lain-lain. Paling tidak saya tahu, teman-teman ini kalau mau kerja di perusahaan harus begini. Besok jadi manajer saya seperti ini. Tapi kalau sama sekali dosen belum pernah kerja sesuai bidangnya. Pada saat mengajar ya ngajarnya sesuai dengan materi, tapi tidak pernah akan membahas tentang aplikasi materi tersebut di tempat kerja. Nah ini makanya bagusnya seperti ini. Ini idealnya, ya idealnya. Tapi Indonesia banget. Yang kedua mempunyai pengetahuan K3. Tujuannya seperti itu. Kenapa harus jadi praktisi dulu? Sebelum jadi akademisi, sebelum jadi trainer, sebelum jadi inspektor maupun auditor. Karena apa? Paling enggak punya bekal K3. Karena di perusahaan pasti akan menerapkan sistem K3.
Jadi paling enggak kalau saya pernah kan contoh, saya pernah kerja di pengeboran migas itu ini, kategorinya ini, kalau saya seperti ini, auditnya seperti ini. Nah, paling enggak tahu duluan. Misalkan saya pernah kerja di kehutanan, saya tahu nih desain hutan seperti ini, hutan di Indonesia ini, hutan tropis dan lain-lain. Jenis hutannya ini, jenis kainnya ini. Saya pernah namanya Megamura, pernah dengan Rasengking, nah, paling enggak seperti itu. Jadi pada saat menginjak ke tahap yang lebih tinggi, trainer, konsultan dan lain-lain, paling tidak kita sudah punya bekal untuk mempunyai pengetahuan tiga. Kemudian pengetahuan teknik komunikasi yang baik. Nah ini yang teman-teman sering diabaikan adalah komunikasi. Kadang teman-teman yang masih muda-muda begitu ngecek langsung PCC siapa? PCC itu apa posisi? Ya, posisi PCC. Tak kirain kayak koci lah. PCC, saya kadang sering kaget. Mas, Mbak, PCC itu apa? Malah Pak, saya tahu. Oh iya, Kalau terus kemudian apa lagi ya? Istilah ASS. Saya sampai pernah marah loh. Saya jujur pernah marah, pernah maki-maki. Kamu maksudnya apa kalau saya tangkap? Maksudnya apa? Telepon langsung. Maksudnya apa? Mau ngajak berantem? Saya pernah kayak gitu tak gitu. Oh iya Pak, itu kan ASS Assalamualaikum. Dia tak boleh gitu kalau mau Assalamualaikum. Boleh dengan lengkap, jangan ASS. ASS itu kan mantap, berarti saya mau mantap-mantapkan saya. Nah gitu ya saya bilang, saya gini-gini mana tulis di hutan. Gini-gini saya pernah jadi aparat penegak hukum di hutan. Oke, kemudian memiliki integritas yang tinggi. Tapi integritas yang tinggi ini kadang kalah dengan kepentingan. Artinya apa? Kita idealis. Saya kayaknya seperti ini. Tapi kadang nggak bisa. Contoh nih, Pak Peter bisa nggak? Saya mau perusahaan saya mau ISO 9001. Bisa Pak? Biaya berapa Pak? Oke, biaya total dengan konsultan 30 juta. Waduh Mas, mahal sekali. Bisa nggak? 20 juta aja. Ya, bisa sih Pak. Tapi biaya konsultannya hilang. Ya kan apa? Berarti nembak aja. Hah? Nembak. Jadi gitu. Banyak perusahaan yang kodenya misalnya serta instan. Nanti kalau dikasih instan, mereka baru mentok pada saat ada audit. Loh, ini kok cuma sertifikatnya kok, sertifikat ISO. Dokumennya mana? Dokumen penunjang ini. Jadi setiap sertifikat itu punya dokumen penunjang, apalagi sertifikat perusahaan. Ingat ya, sertifikat itu ada dua, sertifikat perorangan dan sertifikat perusahaan. Untuk sekarang ini nggak diambil sertifikat perorangan. Perusahaan juga punya sertifikat, namanya ISO, sertifikat maupun dan lain-lain. Nah, itu punya dokumen penunjangnya. Kadang kalau perusahaan yang suka sistem cepat, hanya ingin sertifikatnya top bebas, nanti akan bingung pada saat dia minta dokumen. Pak, ini kan dokumennya mana? Dokumen kebijakan mana? Dokumen manual dokumennya mana? Nanti kalau ngomong, Pak, gimana sih Pak? Kok kami nggak ada dokumennya lah? Kok kita nembak? Biasanya sertifikatnya aja. Sekarang mana? Kan juga saya tawarin kalau bisa. Gitu ya. Oke, kemudian mengetahui prosedur inspeksi. Nah, prosedur inspeksi ini harus masing-masing, tidak bisa kebiayaan. Tahu kebiayaan enggak? Kebiayaan itu artinya saya yang inspeksi semua, enggak. Tiap-tiap manusia punya karakteristik spesifikasi sendiri. Saya nggak bisa inspeksi bangunan gedung karena kapasitas saya tidak punya sertifikat inspeksi pasukan untuk ahli K3 konstruksi. Karena untuk menuju ke ahli K3 konstruksi itu syaratnya adalah sarjana teknik sipil dan minimal pekerjaan minimal 5 tahun. Saya nggak bisa.
Tapi saya punya bisa untuk inspeksi peralatan bakaran. Lagi. Bisa nggak saya inspeksi perancang atau scaffolding? Nggak bisa, karena saya sudah buat sipil, saya sudah tidak punya kompetensi bidang perancang. Jadi orang itu punya kompetensi masing-masing disesuaikan dengan bidang. Oke, lanjut. Ya, tuh. Cepat. Ada pertanyaan? Lanjut. Saya walaupun orang pelayaran, saya nggak bisa inspeksi dari marine inspector. Karena apa? Marine inspector salahnya paling nggak yang pertama adalah captain. Ahli nautika 1, ahli AMD 1. Kalau AMD 1 dengan sebagai captain, kemudian minimal S2 dan punya sertifikat marine inspector. Terus seperti itu. Yang itu di mana Pak ya? Yang itu. Ya, Yang itu di mana? marine inspector Pak. Marine inspector sekarang nggak salah di BP2IP Pak. Saya nggak bisa, karena saya maksimal saya hanya I3 dan mentok, karena saya nggak lanjut karir di dunia kapal. Oke, ada lagi yang mau tanya terkait inspeksi? Kalau ada saya lanjut. Iya, oke saya lanjut.